Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah weekend lagi. Oh ya, kali ini saya akan bagikan pengalaman saya berwisata di daerah Kediri, yaitu di air terjun Dolo di lokasi wisata Besuki Kediri ya. Saya menempuh perjalanan dari Jombang. Kalau saya cek dengan GPS itu sekitaran ditempuh 2 jam perjalanan ya. Tetapi aktualnya kemarin perjalanan saya itu sekitar 3 jam, berangkat jam 9 sampai lokasi air terjun itu sekitar jam 12. Jadi sebelum menuju ke arah air terjun itu dari pusat kota Kediri ada 2 jalur. Jalur pertama itu rada naik turun berkelok-kelok itu ya. Kemudian jalur yang kedua itu jalannya lebih kurang lebar, tapi nanjak terus itu untuk jalur yang kedua. Sebaiknya kalian kalau mau meluncur ke wisata air terjun Dolo, saya sarankan lewat jalur lewat jalur yang pertama dulu. Karena apa? Di situ kalian akan banyak melewati tempat-tempat wisata seperti kayak wisata Taman Pinus, kemudian wisata tebing-tebing yang lain juga banyak. Kemudian kalau yang jalur kedua itu sebaiknya kalian gunakan ketika pulang, jadi lebih cepat. Saya kemarin aja waktu berangkat itu dari pusat kota Kediri untuk jalur yang pertama itu sekitaran 1,5 jam. Sedangkan untuk yang waktu pulang jalur yang kedua itu saya tempuh cuman hanya 1 jam sampai pusat kota Kediri. Karena menurun, nggak ada nanjak sama sekali. Kalau jalur yang pulang kalian lewat jalur yang pertama, maka akan kembali seperti tadi, naik turun gitu ya. Oke, sebelum kita ulas lebih dalam untuk air terjun Dolo, saya akan tanya Mbak Google sejarahnya bagaimana untuk air terjun Dolo ini. Oke, silakan Mbak Google mengulas wisata air terjun Dolo. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sejarahnya air terjun Dolo seperti ini. Air terjun Dolo merupakan air terjun di Kediri yang masuk ke dalam kawasan wisata Besuki, sebuah kawasan wisata yang memiliki panorama alam indah khas view lereng Gunung Wilis. Lokasi air terjun Dolo yang terletak di kawasan wisata Besuki menjadi keuntungan tersendiri. Salah satu alasannya dekat dengan objek wisata lainnya. Terdapat air terjun terdekat yang bernama air terjun Irenggolo, bahkan jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi utama air terjun Dolo. Wisata Besuki memang didominasi oleh objek wisata alam. Hal tersebut menjadi anugerah tersendiri atas lokasinya, sebagai bagian tak terpisahkan dari gunung legendaris di Kediri, yaitu Gunung Wilis. Dan inilah deskripsi tentang pesona keindahan air terjun Dolo Kediri, yang telah kami siapkan untuk Anda, sebagai referensi awal menentukan tempat wisata di Kediri, terutama saat di akhir pekan, atau libur nasional. Lokasi air terjun Dolo terletak di kawasan wisata Besuki. Adapun alamat air terjun Dolo berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Jalan menuju air terjun Dolo merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan. Selain karena jalannya bagus, bisa diakses oleh kendaraan jenis motor maupun mobil. Di sepanjang jalan terhampar pemandangan yang indah. Jarak air terjun Dolo dari Kediri sekitar 29 km, dengan waktu tempuh rata-rata 1 jam perjalanan. Tak perlu kebut-kebutan, nikmati saja perjalanannya. Air terjun Dolo buka setiap hari. Air terjun Dolo buka dari pukul 8 sampai pukul 17. Mitos di air terjun Dolo merujuk kepada sebuah benda yang tergantung pada sebuah pohon dekat dengan air terjun Dolo. Benda tersebut kadang bisa terlihat, dan kadang tidak.
Sejarah penamaan air terjun Dolo merujuk kepada diksi Dolo, yang berarti bergelantung, atau gemandul, atas benda tadi. Adapun pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pengunjung saat berada di air terjun Dolo adalah sebagai berikut. Tidak boleh bersiul, tidak boleh bertepuk tangan, bersikap sewajarnya, jangan berlebihan. Cerita mitos, misteri, maupun legenda di sebuah objek wisata yang ada di Indonesia, layaknya dua sisi mata uang, dan menjadi daya tarik tersendiri atas objek wisata tersebut. Trekking menuju lokasi utama air terjun Dolo lumayan jauh, namun jalurnya sudah tertata berbentuk anak tangga yang terbuat lapisan semen, dan di beberapa tempat, lapisan pijakan kaki berupa susunan batu. Perjalanan menuju air terjun Dolo yang paling berat bukanlah saat berangkat, namun saat kembali, lumayan menguras tenaga, tapi seru, dan mengasihkan. Yang penting, jangan lupa selalu siapkan air minum ya. Daya tarik yang pertama tentu saja air terjun Dolo, sebuah air terjun yang memiliki 3 tingkatan. Ketinggian air terjun Dolo sekitar 90 sampai dengan 125 meter. Tingkatan yang pertama dari air terjun Dolo merupakan tingkatan yang paling tinggi, sisanya, tinggi air terjunnya hanya beberapa meter saja. Airnya sangat jernih, namun terkenal sangat dingin. Kondisi tersebut sebagai sebuah pertanda bahwa air yang mengalir merupakan air khas pegunungan. Daya tarik selanjutnya dari air terjun Dolo adalah panorama alam sekitarnya yang eksotis, tentu saja alasan utamanya karena berada di lereng Gunung Wilis. Selain itu, keberadaan beberapa wahana permainan anak yang ada di area parkiran air terjun Dolo menjadi sebuah penegasan bahwa lokasi tersebut cocok sebagai wisata keluarga. Selain itu, keberadaan beberapa wahana permainan anak yang ada di area parkiran air terjun Dolo menjadi sebuah penegasan bahwa lokasi tersebut cocok sebagai wisata keluarga. Sementara itu rekan-rekan, sejarah singkat dari air terjun Dolo yang berada di daerah Besuki, Kota Kediri, waktu dan tempat saya kembalikan ke Blas Official. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita dari Mbah Gogel tentang sejarah air terjun Dolo. Oke, saya lanjut kembali. Setelah kalian masuk ke pintu tiket ya di air terjun Dolo, itu kemarin saya kena 9.000 per orang, jadi sama istri 18.000. Anak tidak dihitung karena hanya dewasa yang dihitung, itu plus parkirnya ya. Kemudian kalian akan lanjut lagi, di situ akan melewati tebing-tebing, lalu kalian akan melewati semacam kayak kelok 9. Jadi untuk selfie di situ juga bagus untuk kelok 9. Kemarin sempat saya bingung kalau dari GPS itu ya, karena saya belum pernah juga ke wisata Dolo, baru kali ini. Sebaiknya kalian tanya di warga sekitar, karena ada 2 jalur supaya kita nggak salah sih. Jadi ternyata itu agak sedikit penunjuk arahnya itu kurang ya, jadi makanya kita rada bingung. Waktu setelah dari tiket masuk itu nanjak ke bukit-bukit yang menuju ke arah air terjunnya ya. Kemudian saya sampai di tempat parkir mobil di situ. Parkirnya lumayan luas, ada masjid, kemudian ada kamar mandi, ya lumayan bersih ya. Cuman kamar mandinya itu untuk yang laki-laki cuman 1, kemudian sama perempuan ada 2, jadi ya bergantian. Terus ada banyak penjual makanan, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, cuman saran saya, ketika kalian memutuskan untuk turun ke dasar air terjun, kalau lansia, saya pikir janganlah. Saran saya jangan, karena ternyata itu kita akan melewati hampir mungkin kurang lebih 1.000 anak tangga. Jadi sangat banyak dan jauh ke dasar itu ya.
karena ketinggian air terjunnya itu sekitar 125 meter. Jadi kalian akan tempuh dari parkiran itu lewat anak tangga gitu ya. Saya kemarin bawa anak itu aja naiknya kan kasihan gitu. Jadi saya harus terpaksa gendong anak saya. Itu sampai sekarang kaki saya terasa pegal-pegal. Ya itu tadi karena sangat banyaknya anak tangga dan nanjak ke atas itu ya. Turun aja saya sudah capek, apalagi yang naik ke atas ya. Nah, ketika kalian turun capek, kalian bisa menikmati suasana air terjun, kalian bisa berendam, kalian mandi juga nggak ada masalah gitu ya. Karena kan kemarin juga musim kemarau, jadi airnya itu nggak seberapa banyak. Tidak seperti kayak musim penghujan itu kan airnya sangat banyak sekali ya, deras itu ya. Lokasinya cukup rimbun, jadi asik lah untuk bersantai bersama keluarga gitu. Kemudian saya juga sempat shot pakai kamera drone, jadi kalian bisa melihat suasana air terjun kalau dilihat dari atas. Juga saya sempat shot yang daerah tebing-tebing situ, jadi ya, sangat bagus lah. Jadi kalian bisa selfie-selfie di situ ya. Kalau bisa berwisata itu kalian foto sebanyak-banyaknya. Nanti kalian sortir ketika pulang mana yang bagus. Karena apa? Biasanya orang kalau berwisata itu apa ya? Ya cuman foto sekedarnya. Ketika pulang dia pasti akan lihat-lihat memori tadi, hasil foto itu. Jadi rugilah kalian kalau nggak foto sebanyak-banyaknya, sama kalau bisa di video gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi ketika sudah pulang gitu. Oh ya, seperti biasa saya sarankan sebelum berkunjung ke wisata alam pegunungan, kalau kalian bawa motor juga kalian cek motor kalian, jangan sampai nanti ketika kalian pengennya berwisata tiba-tiba motornya mogok, ataupun mobil juga kalian periksa dulu, jangan sampai pengennya bahagia ternyata malah sumpek ya. Terus apa lagi ya? Ya sementara itulah rekan-rekan cuap-cuapnya dari saya. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih semangat bikin video konten bermanfaat, review wisata dan lain-lain. Karena saya ada 4 item ya, jadi review wisata, kemudian tutorial, hobi, sama informasi umum ya. Jadi rada campuran gitu saya, supaya nggak bosen gitu lah. Oke, sementara itu dulu. Lain waktu disambung lagi untuk videonya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.